warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Yusuf dari kelas 1G dengan NIM 151422158. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas manajemen kelas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Materi pertama menjelaskan teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Teknik eksternal kontrol merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Peserta didik di dalam kelas senantiasa terus diawasi dan dikontrol agar tidak terbawa dalam kegiatan-kegiatan destruktif dan tidak produktif. Menurut teknik ini, peserta didik di dalam kelas harus terus-menerus didisiplinkan dan jika perlu ditakuti dengan hukuman dan hadiah. Hukuman diberikan kepada peserta didik yang tidak disiplin, sedangkan hadiah diberikan kepada peserta didik yang disiplin. Kemudian teknik internal kontrol merupakan kebalikan dari teknik eksternal kontrol. Teknik eksternal kontrol mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. Dengan dalam teknik ini, peserta didik disadarkan akan pentingnya disiplin. Sesudah peserta didik sadar, ia akan mawas diri serta berusaha mendisiplinkan diri sendiri. Teknik ini sangat disarankan untuk digunakan guru-guru dalam mendisiplinkan peserta didiknya. Teknik ini menumbuhkan kepekaan atau penyadaran akan tata tertib daripada akhirnya disiplin harus tumbuh dan berkembang dari dalam peserta didik itu sendiri. Dengan kata lain, peserta didik diharapkan dapat mengendalikan dirinya sendiri. Kunci sukses dari penerapan teknik adalah ada pada keteladanan guru dalam berdisiplin, mulai dari disiplin waktu, disiplin mengajar, disiplin berkendara, disiplin beribadah, dan lainnya. Guru sebagai manajer kelas tidak akan dapat mendisiplinkan peserta didiknya di dalam kelas jika guru sendiri tidak berperilaku disiplin. Kemudian teknik kooperatif kontrol. Dalam teknik ini, antara guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Guru dan peserta didik lazimnya membuat semacam kontrak perjanjian yang berisi aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati bersama. Sanksi-sanksi atas indisipliner atau ketidakdisiplinan juga dibuat serta ditaati bersama. Kontrak perjanjian ini sangatlah penting karena dengan cara demikianlah guru dan peserta didik dapat bekerja sama dengan baik. Kerjasama tersebut akan membuat peserta didik merasa dihargai. Kemudian materi kedua, pemeliharaan dan peningkatan disiplin peserta didik. Setelah guru sebagai manajer kelas mampu menerapkan berbagai teknik dalam membina kedisiplinan peserta didik, langkah selanjutnya adalah guru dituntut untuk dapat memelihara dan meningkatkan disiplin pada diri peserta didik. Sebagaimana dikutip oleh Wiani, ada 10 langkah yang dapat ditempuh oleh guru sebagai manajer kelas dalam memelihara dan meningkatkan disiplin peserta didik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, abaikan si pelanggar. Peserta didik seringkali berperilaku buruk untuk mendapatkan perhatian dari guru atau bahkan menguji reaksi guru. Jika guru mudah marah, terganggu atau terpancing, peserta didik akan mengambil keuntungan dari sikap guru tersebut. Sebaliknya, jika guru mengabaikan perilaku buruk yang tidak terlalu parah, peserta didik akan capek sendiri dan menjauhi perbuatan buruk tersebut. Kemudian, kedua, kirimkan pesan-pesan nonverbal. Pesan-pesan nonverbal dapat diistilahkan dengan bahasa tubuh guru, dapat menggunakan kontak mata, melakukan perubahan-perubahan dalam suara dan gerak tubuh ketika peserta didik berperilaku tidak diperbolehkan atau melanggar aturan guru. Misalnya, menatap dengan tajam peserta didik yang berbuat gaduh, menggeleng-gelengkan kepala terhadap perilaku peserta didik yang mengganggu temannya belajar, mendekati peserta didik yang berbuat onar, atau dapat bergerak mengelilingi kelas agar peserta didik tetap tertib dalam mengikuti kegiatan mengajar belajar. Kemudian yang ketiga, memberikan kartu perilaku. Sebagian besar peserta didik bertipe visual atau kinestetik, sehingga kemungkinan mereka kurang kuat dalam merespon permintaan verbal guru atau bahkan mereka akan mudah cepat lupa terhadap peringatan-peringatan yang guru berikan kepadanya. Agar mereka mau duduk dengan tenang di dalam kelas, solusinya guru dapat membuat kartu perilaku yang berwarna-warni yang berisi pesan guru kepada peserta didik yang tidak disiplin atau berperilaku buruk. Kemudian keempat, ajak berbicara. Cepat jika kartu perilaku gagal digunakan oleh guru dalam mengatasi ketidakdisiplinan peserta didik di dalam kelas, guru dapat mengajaknya keluar kelas. Setelah mengajak peserta didik yang tidak disiplin keluar kelas, dengan cepat guru menanyakan alasan mengapa ia berbuat demikian. Jika alasannya masuk akal, guru secepatnya memberikan solusi untuk menenanginya. Kelima, ambil waktu istirahat.
dapat pergi sejenak dan menjauhi semua peserta didik. Hal tersebut akan membuat semua peserta didik berpikir mengapa guru mereka bersikap demikian. Kemudian peserta didik saling introspeksi diri untuk memperbaiki perilakunya jika memang perilakunya tersebut dianggap buruk. Setelah keadaan kelas kondusif, guru dapat memasuki kelas kembali. Namun jika keadaan kelas tak kunjung kondusif, maka guru mengajak si peserta didik yang berperilaku buruk untuk keluar kelas dan memintanya memikirkan apa kesalahannya dan meminta untuk memperbaikinya. Jika ia sudah dianggap sudah memperbaiki kesalahannya, maka guru mempersilahkannya masuk. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penyebutan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.